teman-teman semuanya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama, yaitu pengertian dari metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, yaitu tujuan dari metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang ketiga, yaitu langkah-langkah dari metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu tentang penilaian metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode studi kasus merupakan suatu metode di mana peserta didik menggunakan kasus ataupun masalah yang nyata sebagai masukan utama dalam melakukan suatu proses analisis kasus untuk memecahkan suatu masalah ataupun mengambil suatu keputusan melalui pencarian secara aktif informasi konsep teoritik dan interaksi dengan peserta didik lainnya yang berpuncak pada diskusi kelas dengan pengarahan guru. Studi kasus sangat berperan dalam mengetahui proses dan memperoleh pengertian yang intens dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dari metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun tujuan dari metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu untuk memahami setiap individu secara intensif yang berguna untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik dan juga memahami semua hal yang berkaitan dengan kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut. Nah, poin yang ketiga yaitu langkah-langkah dari metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Langkah yang pertama yaitu guru memberikan suatu kuis yang materinya adalah suatu kasus yang akan dibahas. Langkah yang kedua yaitu guru memberikan pertanyaan pembuka yang dapat memancing suatu diskusi. Kemudian, dalam proses diskusi, guru mengarahkan munculnya pendapat tentang tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemilik kasus ataupun masalah. Selanjutnya, biasa akan lahir pendapat yang setuju dan yang tidak setuju. Nah, dalam hal ini, guru berperan sebagai penengah. Guru juga bertugas untuk menonjolkan isu-isu penting dalam diskusi ini. Kemudian langkah yang terakhir yaitu diakhiri dengan penarikan kesimpulan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu poin yang keempat tentang penilaian dari metode studi kasus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun penilaian yang pertama yaitu masukan yang terdiri dari rencana pembelajaran, kasus, bacaan teoritik, dan juga sarana prasarana. Penilaian yang kedua yaitu proses yang terdiri dari kerja kelompok di luar kelas, kinerja guru di dalam kelas, dan juga suasana partisipasi di dalam kelas. Nah, penilaian yang terakhir yaitu penilaian keluaran yang terdiri dari nilai pengalaman praktek yang berbasis teori yang diperoleh peserta didik.